Pihak kepolisian dari Polres Metro Depok, Saudara, akhirnya melakukan rilis atas kasus seorang suami yang membunuh sang anak dan juga menganiaya istrinya di klaster Pondok Jati Jajar RT 3 RW 8 Jati Jajar Tapos Kota Depok pada Selasa kemarin. Pihak kepolisian mengungkap apa sebenarnya motif dari aksi pembantaian yang dilakukan oleh pelaku Rizky Noviandi Ahmad terhadap anak dan juga istrinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait rilis yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, Saudara, kami tersambung dengan wartawan Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesuba di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Dwi, bisa diinformasikan apa rilis atau hasil rilis yang disampaikan oleh kepolisian hari ini? Baik, selamat siang Nila dan juga Tribuners. Baru saja atau siang tadi, Kepolisian Resort Metro Depok dipimpin oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Imran Edwin Siregar, melaksanakan ungkap kasus atau rilis dari kasus pembantaian satu keluarga yang dilakukan oleh sang suami berinisial RNA. Akibat pembantaian ini, sang putri kandung yang masih berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar pun meregang nyawa, sementara istrinya pun sempat mengalami kritis dan hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok. Dalam mengungkap kasus siang tadi, Kapolres Metro Depok mengungkapkan bahwa motif dari pelaku tega menganiaya istri serta anaknya adalah memang pertikaian rumah tangga yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini. Namun hal itu memuncak pada hari Selasa 1 November 2022, yang mana saat itu dari masjid untuk melaksanakan salat subuh dan mendapati istrinya telah mengemas barang dan hendak mengantar anaknya. Dalam arti istrinya akan pergi dari rumah dan akan tinggal di rumah pamannya karena persoalan rumah tangga tersebut. Diketahui juga persoalan rumah tangga ini telah terjadi beberapa lama, hingga sang istri atau korban juga sudah meminta cerai. Kurang lebih seperti itu, Nila. Baik, dari keterangan pihak kepolisian yang sudah melakukan interogasi begitu ya terhadap pelaku ini, apa pengakuan dari pelaku terkait aksi yang ia lakukan? Baik, terkait pengakuannya sendiri, ya memang ia juga merasa tidak dihargai oleh istri dan anaknya, yang mana istrinya atau korban, menurut pengakuan pelaku, selalu tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih atas uang yang ia berikan. Kemudian juga ia mengaku tidak dipedulikan oleh istri dan juga anaknya. Bahkan ketika ia mengajak istrinya untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan, sang istri yang mana korban ini hanya diam tanpa ada respon. Hal ini juga membuat pelaku kesal hingga akhirnya nekat melakukan aksi kejinya tersebut. Baik, Dwi, kami menerima rekaman CCTV yang menggambarkan bagaimana aktivitas terakhir pelaku sebelum melakukan aksinya begitu ya. Apakah kepolisian juga memberikan keterangan terkait rekaman CCTV tersebut? Baik, untuk keterangan CCTV sendiri belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun yang pasti polisi menjelaskan bahwa sebelum melakukan aksi sadisnya tersebut, pelaku ini sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ya, sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang kemudian membuat pelaku tega begitu ya, menghabisi nyawa anak dan juga istrinya. Oke, Dwi, ini dari keterangan pelaku sendiri, dari rilis yang Anda lakukan tadi, apakah memang ada penyesalan dari pelaku setelah melakukan aksinya, atau justru pelaku menunjukkan ekspresi seperti apa dalam rilis yang disampaikan kepolisian? Baik. Aku menyesali perbuatannya, bahkan ketika ia diminta untuk melihat barang bukti berupa seragam sekolah dasar yang dipakai terakhir kali meninggal dunia, ia pun tak kuasa menahan air matanya dan menangis sesegukan sambil meminta maaf. Namun pelaku secara seadil-adilnya. Jeratan hukuman yang kemudian dijatuhkan kepolisian atas aksi yang dilakukan oleh pelaku ini pasal berapa saja, Dwi? Baik,
Kapolres Metro Depok mengatakan pelaku dijerat dengan pasal 3 atau pasal 44 ayat 2 dan 3 dengan ancaman hukum tahun penjara lamanya. Ya, oke. Dwi, terakhir yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait kondisi dari korban sendiri, yaitu istri dari pelaku ya, yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Adakah keterangan yang bisa Anda sampaikan? Ya, baik, mengenai kondisi sang istri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit sendiri, kondisinya sudah mulai membaik dan sudah mulai sadar dan sudah bisa membuka matanya, namun tetap masih dalam kondisi lemah dan belum bisa memberikan keterangan apa-apa karena memang bagian mulutnya pun terluka akibat sabetan senjata tajam yang dilayangkan oleh pelaku. Baik, terima kasih banyak Dwi, wartawan Tribun Jakarta atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, nanti masih akan kami nantikan informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali sekali lagi. Saudara, kami telah menghimpun wawancara atau pengakuan terbaru dari pelaku yang menghabisi sang anak dan juga melukai istrinya hingga mengalami kritis. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ada Nisa atau gimana? Kamu ribut sama istrimu? Apa urusan dengan anak itu? Apa urusan dengan anak? Kamu tuh karena anak kandungmu yang kamu habisi. Apa salahnya itu? Coba kamu pikir. Dia berpakaian sekolah itu kamu lihat bajunya. Jangan minta maaf ke kita. Kamu bayangkan itu seragam itu. Coba kamu. Bentar. Pak, kiri Pak. Bang, kiri Bang. Lu mau turun Rina? Ya. Bang kiri bang, tadi lu bilang gitu, bang kiri. Dalam pulang pagi itu dalam kondisi mabuk dan truk. Sebelum pulang ke rumah yang bersangkutan ada kumpul dengan teman-temannya. Yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Ini selama pulang pagi itu 1001 di dunia ini kalau orang tua dunia. Dilakukan istrinya nggak tahu, nggak ngerti nih. Nggak ngerti. Kok pengajar itu nggak untuk apa? Mungkin kalaupun dia kalau mantan istri ada, kalau mantan anak nggak ada di sini. Benar nggak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.